Shalom, selamat berjumpa kembali kepada Bapak Ibu Saudara, sahabat konsep, dimanapun saudara berada yang menyaksikan siaran pada waktu ini. Kita bersyukur dan puji Tuhan karena kita boleh bertemu lagi dalam diskusi Alkitab Live bersama Pendeta Milton Pardosi dan juga Cohen Serve People. Dan pada waktu ini kita melanjutkan seri tantangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Dan saat ini yang akan membawakan materi adalah Pendeta Muda Jimmy Huta Barat dengan judul Surga Sejati Berawal dari Rumah Tangga. Saya meyakini ada banyak hal baik yang kita bisa dapatkan dari pelajaran ini, terlebih untuk rumah tangga kita semua. Sebelum kita ke Pendeta Jimmy untuk mendengarkan pelajaran dan berdiskusi setelah itu, kita akan lebih dahulu membuka acara ini dengan doa. Dan kami mengundang Pendeta Muda Adrian Runesi boleh memimpin kita di dalam doa. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap memulaikan kegiatan kami. Bila Tuhan akan berkati agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berkati juga khususnya hamba Tuhan Pendeta Jimmy akan membawakan, Tuhan akan urapi. Terima kasih Tuhan. Ini doa permohonan kami karena kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baiklah, saat ini kita langsung berikan waktu kepada Pendeta Muda Jimmy Huta Barat untuk mulai memberikan pelajaran kepada kita. Dan kepada sahabat konsep, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan, bila mana mungkin ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sebisa mungkin kami akan membacanya, dan jika ada pertanyaan, kami akan usahakan untuk boleh kita jawab bersama. Waktu ini kami berikan kepada Pendeta Muda Jimmy Huta Barat. Baik, terima kasih. Pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya dalam hidup kita, sehingga pada saat ini kita masih dapat memiliki kesempatan untuk melanjutkan daripada pelajaran Alkitab atau diskusi Alkitab kita bersama dengan konsep dan temanya sepanjang bulan ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pendeta Riki tadi tentang rumah tangga, ya. Dan sekarang kita masuk ke pelajaran yang ketiga dari tema ini dengan judul Surga Sejati Berawal dari Rumah Tanggaku. Saya akan coba untuk share screen. Boleh tolong host supaya saya bisa share screen. Oke, terima kasih. Baik, sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan, baik dari live Facebook ini, juga nanti ketika di-upload ke YouTube, kita akan membahas bagaimana surga sejati itu berawal dari rumah tangga kita di dunia ini. Sebagai pendahuluan, kehidupan rumah tangga dunia dewasa ini sudah tidak lagi sebagaimana yang Tuhan harapkan. Di dunia ini ada perceraian, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, baik suami istri dan anak-anak, tidak mempedulikan agama, kasih yang semakin dingin, dan masih banyak lagi. Sehingga ini membuat kehidupan dalam rumah tangga menjadi tidak bahagia dan menyedihkan. Ya. Di mana tujuan Tuhan ketika pertama sekali membuat rumah tangga itu di Taman Eden adalah supaya mereka terberkati, supaya mereka bahagia dalam rumah itu, memuliakan Tuhan sambil melakukan aktivitas sehari-hari. Inilah tujuan yang pertama sekali ya, ketika Tuhan menciptakan manusia di Eden. Namun setelah jatuh dalam dosa, rumah tangga yang Tuhan jadikan itu mulai merasakan keresahan. Ada hal-hal yang tidak seperti semula dalam hidup mereka. Adam sebagai suami harus bekerja keras mendapatkan makanan. Ya, di dalam Kejadian
Pasal yang ketiga, dengan berpeluh katanya akan mendapatkan makanan. Hawa harus penuh perjuangan untuk melahirkan anak-anak dari rahimnya. Dan tidak sampai di situ saja. Ketika anak-anak bertumbuh, mereka pun melakukan hal-hal yang tidak berkenan dan hal-hal yang tidak sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Tuhan, yaitu saling menyakiti dan saling membunuh satu dengan yang lain. Sehingga suasana di rumah tangga di dunia ini, istimewa di zaman sekarang ini, ya semakin lebih parah lagi. Dan dalam pelajaran ini kita dihimbau untuk kembali lagi ke rumah tangga zaman Eden, sebagaimana Tuhan sudah membuatnya sempurna. Rumah tangga itu harus seperti suasana surga. Ya. Ketika Adam dan Hawa di Eden, itulah suasana surga sebenarnya. Ada tentram, nyaman, damai, aman, tidak ada kematian, tidak ada perceraian, tidak ada kesakitan. Itulah suasana surga. Ya, semua ada, makanan ada, kehidupan yang senang ada, Tuhan juga ada di sana bersama dengan mereka. Berjalan bersama Adam dan Hawa, duduk bersama bercerita satu dengan yang lain. Baik. Namun sekarang sudah jauh berbeda ya. Untuk membahas itu lebih lanjut, maka kita masuk ke dalam pembahasan ini. Yang pertama yang akan kita bahas, apa yang dimaksud rumah tangga surga. Yang kedua, berikan contoh dalam Alkitab tentang rumah tangga yang mempersiapkan diri untuk rumah tangga surga. Yang ketiga, dalam pembahasan ini, mengapa zaman sekarang banyak halangan-halangan yang menjadikan rumah tangga itu sebagai awal kehidupan bahagia surga. Ya, jadi ada kendala-kendala atau halangan sehingga itu tidak bisa tercapai. Yang keempat, apa yang bisa dilakukan oleh rumah tangga itu agar suasana surga bisa bertumbuh dalam rumah tangganya di dunia ini. Yang kelima, bagaimana pola hidup rumah tangga di Eden. Dan yang keenam, terakhir, bagaimana pola kehidupan di surga. Baik, kita akan bahas satu persatu pembahasan ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan rumah tangga surga. Rumah tangga surga itulah rumah tangga sebelum ada dosa. Rumah tangga itu dimulai di Taman Eden sebelum adanya dosa, manusia sempurna, Tuhan memberkati mereka, Adam dan juga istrinya menjadi satu daging. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28, Tuhan memberkati mereka bertambah banyak, memenuhi bumi, taklukkanlah semua itu, berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung, dan segala binatang. Ya. Nah, surga adalah tempat Allah. Dan di Taman Eden juga ada Allah di sana. Ya. Pertama sekali Tuhan menciptakan manusia, Tuhan pun berarti ada di tempat itu ketika dia menciptakan. Karena di taman itu Tuhan membentuk sendiri manusia itu oleh tangannya. Surga menjadi tempat yang bahagia. Dan di Taman Eden pertama sekali itu Adam dan Hawa berumah tangga dengan bahagia. Nah, itulah yang dimaksud dengan suasana rumah tangga surga. Ada kebahagiaan yang sepenuhnya menjadi bagian manusia itu. Bersama dengan Tuhan, hidup mereka nikmat. Suasana surga selalu ada dan dirasakan di rumah tangga pertama itu. Ya, sehingga tidak ada di sana kesakitan, tidak ada di sana kematian, dan tidak ada hal-hal yang merugikan. Semua hal-hal yang menyenangkan. Jadi kalau kita pun nanti suatu saat masuk surga, sebagaimana yang disampaikan di kitab Wahyu, pasal 21 ya, kita menjadi orang-orang yang sangat beruntung karena menerima berkat ataupun sukacita surga yang Tuhan akan sediakan ya. Di sana ada hal-hal yang tidak ada di dunia ini yang akan kita rasakan. Nah, itulah yang dimaksud dengan suasana surga di rumah tangga. Nah, sekarang apakah suasana seperti itu ada di dalam rumah tangga kita masing-masing bagi mereka yang sudah berumah tangga? Ya, atau sebaliknya, justru tidak ada kebahagiaan di rumah itu, tidak ada hal-hal yang menyenangkan di rumah itu, tidak ada yang menguntungkan, justru merugikan keluarga. Nah, baik. Tapi itu akan kita lanjutkan dalam pembahasan selanjutnya. Ya. Beberapa contoh di Alkitab tentang rumah tangga yang mempersiapkan diri untuk menjadi satu rumah tangga bahagia di surga. Nah, saya buat contoh-contoh di sini. Salah satu ada rumah tangga Nuh. Rumah tangga Nuh ketika air bah segera turun, Nuh membawa semua anggota keluarganya ke dalam bahtera.
Dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 18 dan 22. Tapi dengan engkau, aku mengadakan perjanjian, dan engkau akan masuk dalam bahtera itu, engkau bersama dengan anak-anakmu dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nah, apa yang terjadi? Nuh melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Berarti Nuh adalah kepala rumah tangga yang melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan, ketetapan Tuhan. Dan apa lagi yang dilakukan oleh Nuh ini? Dia melakukan sesuai dengan firman Tuhan melalui kebaktian pagi dan petang di dalam rumah tangganya. Dan itulah yang menjadi satu hal juga yang dilakukan oleh rumah tangga di zaman sekarang ini, ya. Harus ada kebaktian pagi dan petang dalam rumah tangga. Sebagaimana di dalam ayat 20 Kejadian 8, Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor lalu yang mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ada yang dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, kalau sekarang itulah persembahan melalui renungan pagi dan renungan sore atau pagi dan petang, ya. Dilakukan itu setiap hari dalam rumah tangga. Nah, Nuh melakukan hal itu. Melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan di ayat yang tadi kita sudah baca juga. Nah, ini mencerminkan bahwa Nuh adalah seorang pemimpin rumah tangga yang mempersiapkan rumah tangganya untuk menjadi rumah tangga bahagia di surga. Baik, yang kedua, ada rumah tangga Ayub. Ketika selesai makan dan minum, Ayub menguduskan anak-anaknya melalui korban bakaran. Kejadian 1 ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Demikianlah hari-hari pagi-pagi bangunlah Ayub mempersembahkan korban bakaran. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Artinya bahwa setiap hari dilakukan. Untuk siapa ini? Untuk Tuhan. Ya. Korban-korban ini meminta pertolongan Tuhan, pengampunan Tuhan, kasih Tuhan di dalam rumah tangga Ayub. Lalu yang ketiga, ini tiga, ya, rumah tangga Ishak. Ya, saya cantumkan di sini Ishak. Mengapa? Karena Ribka yang Tuhan berikan bagi Ishak sebagai istri yang ia kasih melalui Eliezer, istrinya itu mandul, tapi Ishak berdoa kepada Tuhan. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Ya, artinya bahwa apapun kesulitan dalam rumah tangga, agar tetap bahagia, berdoalah kepada Tuhan, bahkan untuk pasanganmu sendiri. Ya, sehingga kita menjadi, atau orang itu akan mempersiapkan diri dan keluarganya untuk juga menjadi rumah tangga yang bahagia di surga. Baik. Kejadian 25 ayat 21, berdoalah Ishak kepada istrinya, ya. Ini yang tadi, ya. Baik, ingat ada juga doa yang tidak atau belum dikabulkan Tuhan. Nah, tadi ketepatan Tuhan mengabulkan dan mengandunglah Ribka, dikatakan di ayat 21. Tapi ada juga doa yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Ya, ketika kepala rumah tangga berdoa, Tuhan kabulkanlah doa supaya istri mengandung, ada juga yang belum Tuhan kabulkan. Nah, itu berarti Tuhan memiliki rencana yang indah bagi rumah tangga ini. Bukan berarti Tuhan tidak mendengar doa kepala rumah tangga itu ketika disampaikan kepada Tuhan. Bukan berarti rumah tangga itu kurang dalam kebahagiaan juga. Ya. Keberadaan anak bukanlah satu-satunya kebahagiaan dalam rumah tangga. Rumah tangga itu bukan hanya sekedar ada anak atau tidak ada anak. Tadi kita sudah lihat bagaimana Taman Eden, Adam dan Hawa, mereka bahagia, hidup bersama Tuhan, belum ada anak mereka di sana. Tapi mereka begitu sempurna bersama dengan Tuhan. Jadi, kalau mau mendoakan orang, perlu ditanyakan apakah kerinduannya mau punya anak atau tidak. Karena rumah tangga itu bukan hanya soal perkara anak saja, ya, tapi soal hubungan dengan Tuhan, soal beribadah kepada Tuhan, soal makanan, soal kebahagiaan, soal banyak hal. Juga rumah tangga itu bukan sekedar seksualitas, tetapi kebahagiaan yang nantinya akan didapatkan juga di surga ketika Tuhan datang kedua kali.
Baik, yang ketiga dalam pembahasan ini, halangan-halangan yang menjadikan rumah tangga itu sebagai awal kehidupan bahagia di surga. Nah, ada halangan ketika kita hendak mencapai satu rumah tangga yang bahagia di surga. Zaman sekarang ini banyak halangan yang bisa saja mengganggu kita untuk mewujudkan hal ini. Mengapa itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi karena manusia sudah berdosa, merosot dalam moral dan hal-hal yang Tuhan sudah berikan bagi kita ketika di Taman Eden kepada manusia itu ya. Nah, mulainya manusia itu berselingkuh, kemudian berzina, ya, ada kekerasan, ada eksploitasi anak, pemborosan, hawa nafsu, tidak mempedulikan agama seperti di pembukaan tadi dan lain-lain sebagainya. Nah, jika masih ada ini dalam rumah tangga, manusia itu akan semakin sulit menjalani kehidupan bahagia di dunia ini, apalagi lah bahagia di surga. Harus segera berubah, ada pertobatan mulai saat ini juga. Nah, adanya perceraian. Ketepatan saya tinggal di Batam, ya, kalau saudara-saudara mungkin nanti bisa mencari berapa angka perceraian di tempat kita masing-masing ya. Saya mendapatkan satu informasi bahwa ada 1.000 kasus mulai dari awal tahun 2021 ini perceraian di Batam. Nah, dan itu sudah ada 980 yang masuk ke pengadilan. Kasus perceraian ini didominasi oleh gugatan para istri untuk bercerai, ya, sehingga ini membuat rumah tangga itu diambang kehancuran. Wah, inilah yang terjadi di dunia saat ini. Halangan-halangan yang menjadikan rumah tangga yang kedua adalah karena makin bertambahnya kedurhakaan di dunia. Kasih dari satu dengan yang lain semakin dingin, sebagaimana Matius 24 ayat 14 menyatakannya. Dan 2 Timotius 3 ayat 2 juga. Manusia akan mencintai dirinya sendiri menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, memberontak, tidak mempedulikan agama. Ini juga terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Ya. Bagaimana hamba uang ini? Sangat mencintai uang, rela melakukan apapun demi uang. Tidak ada istirahat, kerja terus sepanjang hari. Bahkan melakukan penipuan. Ada satu keluarga yang kerjanya semua menipu, mulai dari suami istri, anak-anak ya. Memang diturunkan untuk menipu. Nah, sekarang ini banyak rumah tangga yang bekerja 24 jam seminggu melihat banyaknya kebutuhan hidup, nyicil rumah, mobil, motor, biaya operasional, membuat suami sebagai penanggung jawab keluarga bekerja keras sepanjang 1 minggu itu, tidak kenal lelah, tidak mau istirahat supaya dapat menutupi semua biaya-biaya di atas ini. Ya. Nah, memang kita butuh hal-hal di atas ini, tapi kita juga harus ikut arahan firman Tuhan sebagai rumah tangga yang Tuhan mau jadikan sebagai rumah tangga di surga nantinya. Manusia pertama di Eden itu berhenti dari pekerjaan mereka di hari Sabat. Sehingga penting juga bagi kita untuk mengambil waktu berhenti juga pada hari Sabat agar menguduskan hari Sabat sebagaimana pasangan pertama yang ada di Eden. Nah, sekarang ya, ingin kaya supaya dapat membeli tanah, ada rumah juga yang mau dibeli, bukan hanya 1 rumah, 2, 3 rumah. Kerja terus ya, sudah tidak lagi sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan, 7 hari dalam seminggu. Tuhan hanya berikan 6 hari, dan hari ke-7 adalah hari Sabat. Tuhan adalah Allahmu katanya. Sehingga tidak mempedulikan agama lagi, tidak mau kuduskan Sabat lagi. Agama di nomor 2 kan, yang penting ada uang, kerjaan, mobil, harta, dan lain sebagainya. Inilah hambatan-hambatan manusia ketika melakukan prinsip surga di rumah tangganya masing-masing. Tawaran dunia begitu luar biasa. Kita bandingkan di Eden tadinya. Tidak ada seperti ini. Tidak ada orang orientasinya atau fokus dan tujuannya uang. Tujuannya rumah tidak ada. Ya. Mari kita lihat hamba-hamba Tuhan yang sekalipun sudah jatuh dalam dosa tetap berusaha untuk hidup benar, hidup suci seperti rumah tangga Nuh Ayub tadi. Dan juga Isa. Apa yang bisa dilakukan oleh rumah tangga itu agar suasana surga bertumbuh di dalam rumah tangga mereka? Datang pada Tuhan yang pertama. Buat mesbah seperti yang tadi itu. Melalui renungan pagi, renungan malam. Ya. Yang kedua, beribadah pada hari Sabat. Jangan terlalu
melakukan hal-hal yang padahal diri kita itu terbatas ya. Memaksakan diri, kita kan terbatas sebagai manusia. Hari Sabtu untuk berhenti, Tuhan katakan. Kuduskanlah itu, berhentilah pada hari Sabat. Rumah tangga di dunia ini sudah banyak tidak lagi mengikuti arahan rumah tangga di Eden. Lalu yang ketiga tentang makanan. Makanlah makanan yang sehat. Rumah tangga di Eden itu sebelum ada dosa, makanan mereka sehat-sehat semua, buah-buahan, biji-bijian. Tapi setelah ada dosa, mereka makan ada perbedaan sedikit ya. Ada sayur-sayuran, ada juga ikan dan binatang yang boleh dimakan atau yang halal. Tapi tidak semua bisa dimakan. Nah, ini juga menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh rumah tangga di zaman sekarang. Makanan Taman Eden sebelum adanya dosa, ya sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, tumbuh-tumbuhan biji-bijian, belum ada daging di sana. Ya, tumbuh-tumbuhan diberikan sebagai tambahan setelah adanya dosa. Tidak semua hewan, hanya hewan yang tidak haram saja. Ini pernah kita bahas di pembahasan konsep sebelum-sebelumnya ya, di bulan-bulan yang lalu. Bila mana saudara-saudara atau sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan, boleh diulang lagi, dicari di pembahasan konsep tentang makanan-makanan yang haram, mana yang tidak haram. Baik, bagaimana dengan makanan kita sekarang ini? Ya. Sejak diperbolehkan Tuhan manusia makan daging, maka manusia sudah kesulitan untuk menahan hawa nafsu. Banyak manusia di zaman ini sudah makan semua jenis daging. Tidak lagi melihat dan memilah-milah, oh ini yang bisa, ini yang tidak. Tidak lagi berdasarkan imamat 11 yang berkuku belah, bermata biak, ya, atau yang di dalam air bersisik-bersirip, tidak lagi. Udah semua sama saja, penting bergerak makan. Ya. Di dunia saat ini kita ditawarkan dengan makanan-makanan yang mengenakkan, cepat saji, lebih gampang untuk dibeli ya, untuk didapatkan. Hanya tinggal nunggu 5 menit, 10 menit. Itulah yang ditawarkan dunia. Maka dengan demikian, ini sudah sangat jauh sekali berbeda dengan makanan rumah tangga pertama sekali itu di Eden. Sehingga kita harus kembali lagi ke Eden untuk bisa memperoleh kesempatan menjadi orang-orang yang masuk di Eden yang kedua nanti bila mana Tuhan datang. Agar suasana surga bisa bertumbuh dan berkembang dalam rumah tangga kita, ikutlah firman Tuhan dalam Keluaran 28 sampai 11 ya, ini tentang hari Sabat. Kuduskanlah hari Sabat. Nah, tadi sudah kita singgung. Dengan menguruskan Sabat, anggota keluarga diajar untuk hidup teratur. Ya, bukan karena Tuhan mau dipuji-puji, disembah-sembah ya, tapi untuk manusia itu. Dikatakan di kitab Markus, hari Sabat untuk manusia. Ya. 7 hari dalam 1 minggu. Allah menetapkan hari ke-7 menjadi hari perhentian. Dalam Imamat pasal 23 ayat 3, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat. Ya. Disebut hari perhentian penuh. Hari perhentian penuh berarti 1 hari 24 jam. Bukan 12 jam atau 18 jam. Ya, jangan dikorupsi hari Tuhan atau hari Sabat ini. Kapan dimulai? Itulah ketika hari mulai malam atau yang disebut hari persiapan. Mulai terbenamnya matahari sampai keesokan harinya. Jadi Jumat siang atau hari persiapan dimulai. Nah, ngapain saja pada hari itu? Imamat tadi menjelaskan itu menjadi hari pertemuan kudus. Ada ibadah yang kudus di sana. Baca firman Tuhan. Paulus melakukan hal ibadah juga pada hari Sabat di Kisah 2, 17 ayat 2. Sebab seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadah itu 3 hari Sabat berturut-turut ia membacakan dengan bagian-bagian kitab suci. Yesus juga ya datang ke Nazaret, dibesarkan menurut kebiasaannya pada hari Sabat dia masuk membaca Alkitab Lukas 4 ayat 16. Jadi ada pertemuan kudus yang terjadi di hari Sabat. Ada pembacaan firman Tuhan ya, untuk menjadi pedoman manusia. Baik, yang kelima, bagaimana pola kehidupan rumah tangga di Eden itu. Ya, nah, tetap saja ya, rumah tangga itu berhenti pada hari Sabat. Rumah tangga itu makanannya adalah makanan-makanan yang Tuhan berikan, yaitu biji-bijian,
dan juga buah-buahan, tadi sudah kita singgung, makanan sebelum dosa. Dan ketika makan makanan seperti ini, Adam mencapai umur 1930 tahun. Berarti makanan ada pengaruh kepada umur manusia. Ya. Jadi kalau kita sebagai rumah tangga yang hidup di dunia ini ingin panjang umur, sehat-sehat, ya kembalilah kepada makanan dalam kehidupan rumah tangga pertama sekali itu. Ini merupakan perjuangan juga untuk kita yang hidup di zaman sekarang ini. Itulah sebabnya pola hidup kita harus kembali ke zaman rumah tangga pertama itu. Sehingga ketika nanti kita masuk di Eden yang dipulihkan, maka prinsip-prinsip kehidupan sejati seperti ini bisa juga kita terapkan. Ya. Karena di dunia ini adalah merupakan sebuah tempat belajar bagi rumah tangga kita. Dalam buku Rumah Tangga Advent halaman 699 dikatakan, kehidupan di dunia ini adalah permulaan kehidupan di surga. Pendidikan di dunia ini adalah permulaan kepada prinsip-prinsip surga. Pekerjaan hidup sekarang ini adalah latihan untuk pekerjaan hidup di surga. Tabiat dan pelayanan suci kita sekarang adalah bayang-bayang keadaan kita yang sebenarnya nanti akan kita dapatkan di surga. Jadi ini adalah tempat pelatihan kita. Jadi ketika kita atau rumah tangga kita masing-masing di mana saja kita berada, mau menerapkan pola hidup seperti rumah tangga Eden dan surga ini, maka kita pun sudah terbiasa untuk menjadi rumah tangga yang siap diselamatkan. Bagaimana pola hidup rumah tangga di surga? Rumah tangga model surga itu satu, saling mendukung. Ya, dalam Galatia 6 ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya. Jadi kalau ada rumah tangga yang tidak mau menolong tetangganya di sebelah kanan kiri, ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial, nah ini harus kembali kepada firman Tuhan. Ya, menolong suami, istri, anak, dan lain-lain, anggota keluarga kita. Orang lain saja kita tolong, apalagi keluarga. Ya, bertolong-tolonglah, apalagi dalam satu gereja atau dalam satu komunitas. Yang kedua, menunjukkan kasih yang tulus. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, dalam Roma 12 ayat 9. Jauhi yang jahat dan lakukan yang baik. Ya. Rumah tangga Adam dan Hawa, suasana surga, kebahagiaan di Eden itu. Mereka tulus di sana. Ya. Tidak ada pura-pura sebelum dosa. Ya. Ya. Semuanya bisa disampaikan dengan hati yang gembira. Ya. Tidak ada kepura-puraan saling mencintai, menutup-nutupi satu dan yang lain. Roh mengampuni, yang ketiga. Sabarlah kamu seorang akan yang lain, ampunilah seorang akan yang lain. Nah, ini harus ada di dalam pola kehidupan rumah tangga kita sekarang yang mau menjadi rumah tangga di surga. Jujur, ya, di Taman Eden mereka salah satu dengan yang lain jujur. Amsal 16 ayat 17, menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur, siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Nah, lalu yang kelima, hidup sehat. Sebagaimana yang sudah tadi kita lihat, tidak menjaga makanannya, ya, menahan hawa nafsu, tidak semua dimakan. Itu pun adalah pola hidup Adam dan Hawa di Taman Eden, dan bahkan juga ke pola hidup di surga. Ya. Yang keenam, hidup kerohanian yang konsisten, Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu, janda-janda, dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, inilah pola yang kita lakukan agar kehidupan kita di dunia ini bisa menjadi kehidupan rumah tangga yang baik di surga. Ya, melakukan ibadah yang murni, mengunjungi yatim piatu. Itulah sebabnya ada program-program yang pergi ke yatim piatu, pergi untuk mengunjungi orang-orang miskin dan orang-orang yang berkebutuhan lainnya. Jangan mencemarkan diri dengan dunia. Ya, jangan ikut-ikut ya kehidupan malam. Ya, tidak kemudian melakukan hal-hal yang sering dilakukan oleh kehidupan duniawi di luar sana. Nah, ini rumah tangga yang tidak seperti rumah tangga di Eden jadinya nanti ya. Kita mau untuk belajar sebagaimana rumah tangga
di Eden itu. Komunikasi yang terbuka. Taman Eden telanjang, tidak ada yang ditutupi. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya. Komunikasi terbuka, menyampaikan hal-hal yang berkenan kepada orang lain. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya. Semua disampaikan dengan baik dan benar. Baik, dalam Yesaya 65 ayat 17 sampai 23, di sini ada nubuatan Nabi Yesaya tentang Yerusalem yang akan dihuni Israel, tidak seperti yang dulu lagi. Tapi ini pun secara tidak langsung adalah gambaran Yerusalem di surga yang akan menjadi tempat umat-umat Tuhan kelak nanti. Ayat 17. Sesungguhnya aku menciptakan langit dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi. Nah, ini dia. Apa yang terjadi di surga oleh rumah tangga yang akan mendapatkan bagian di surga nanti, ya, ini nubuatan Yesaya juga merupakan satu kerinduan nantinya. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakannya juga. Jadi ada rumah tangga nanti di surga. Jadi rumah tangga kita di dunia ini tidak hanya habis di dunia, tapi juga kita akan juga merasakan rumah tangga kita di dunia ini juga nanti di surga. Ya. Diberikan kembali kepada kita, anak-anak kita yang sudah mati, orang-orang yang sudah mati. Ya, sebagaimana kalau kita berduka di dunia ini kan dipertemukan lagi dengan orang-orang yang kita kasih. Nah, itulah memang benar akan ada di surga juga. Ya, hal-hal sukacita seperti itu. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu untuk didiami orang lain, tetapi untuk didiaminya. Memakan buah-buahan, nah ini ya. Jadi makanan rumah tangga yang nantinya masuk surga juga adalah buah-buahan. Ya, sama seperti rumah tangga di Eden tadi. Mereka tidak akan bersusah dengan percuma, tidak akan melahirkan anak yang mati mendadak. Di dunia ini ada anak yang baru lahir langsung mati, ya. Nah, nanti di surga apakah ada anak melahirkan? Nah, ini hanya gambarannya. Tidak semua Yesaya 65 ini menggambarkan kejadian di surga nantinya. Tapi ini juga adalah kenyataan di Yerusalem yang setelah dipulihkan ketika mereka dari pembuangan. Baik. Nah, ini ayat 25, serigala dan domba akan makan bersama, singa dan jerami seperti lembu dan ular hidup dari debu. Nah, ini juga akan kita lihat nanti di surga. Secara langsung dalam Yesaya 65 tidak ada ayat yang menyatakan bahwa di surga ada kawin mawin atau rumah tangga, tapi dari ayat-ayat ini ada satu indikasi bahwa di surga nanti kelak akan ada rumah dan pekerjaan juga yang akan dilakukan oleh rumah tangga dari dunia ini yang menjadi bagian di surga. Bersama di dalam keluarga Allah yang lebih besar lagi. Ya. Dalam rumah tangga Advent 708, Adam memperhatikan sekeliling dan dia memandang satu rombongan besar keluarganya yang telah ditebus sedang dalam Firdaus Allah. Tetaplah bertahan dalam rumah tangga masing-masing di dalam berusaha melakukan prinsip-prinsip surga ketika kita masih ada di dunia ini. Kesimpulan, rumah tangga surga adalah seperti rumah tangga di Eden pertama sekali. Sempurna baik secara prinsip rumah tangga maupun gaya hidup yang dilakukan dalam rumah tangga itu. Kedua, ada banyak contoh rumah tangga yang mempersiapkan diri untuk rumah tangga surga dalam Alkitab. Seperti yang tadi kita sudah sampaikan ya, ini hanya beberapa, masih banyak lagi. Dan itu bisa kita jadikan sebagai contoh dalam kehidupan kita sekarang ini, dalam rumah tangga kita masing-masing. Rumah tangga ini lebih sering mengikuti gaya dunia di zaman sekarang daripada prinsip surga. Sehingga ada banyak rumah tangga yang kehilangan fokus untuk menjaga prinsip-prinsip rumah tangga surga itu. Karena banyak halangan yang terjadi seperti kekerasan, hawa nafsu, kasih semakin dingin, tidak mempedulikan agama, dan sebagainya seperti pembahasan tadi ya. Sehingga terhalang rumah tangga itu untuk mengikuti gaya hidup rumah tangga surga. Rumah tangga dapat bertumbuh dan berkembang dalam suasana surga sekalipun dunia ini dengan cara dekat dengan Tuhan, beribadah, kuduskan Sabat, makan sehat, dan hal-hal lainnya. Di Eden penuh dengan sukacita yang kelima dan kebahagiaan. Sekalipun mereka belum memiliki anak, tapi kebahagiaan sangat luar biasa. Ada makanan sehat,
yang dinikmati. Ada Tuhan di sana. Rumah tangga itu menguruskan sahabatnya. Jadi kebahagiaan itu adalah karena adanya Tuhan di sana. Sehingga rumah tangga itu bahagia. Pola hidup yang keenam. Rumah tangga di surga dibiasakan mulai dari dunia ini. Memang tidak ada rumah tangga secara jasmaniah di surga. Suami istri melakukan hubungan seks ya atau intim. Tetapi prinsip kebenaran dan prinsip kasih dalam rumah tangga, ya, prinsip-prinsip kasih Allah kepada manusia, manusia kepada Allah itu tetap ada. Ya, sebagaimana yang sudah kita baca tadi. Dan itu harus kita lakukan agar kita bisa mendapatkan rumah tangga yang berkenan di hadapan Tuhan sampai dengan di surga nanti. Inilah yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar dari diskusi Alkitab kita. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Muda Jimmy Huta Barat yang menyampaikan materi yang cukup baik, di mana judul besar yang Bapak Pendeta Muda Jimmy sampaikan adalah Sorga Sejati Berawal dari Rumah Tangga. Saya lihat pembahasan kita ini cukup memberikan pemahaman kepada setiap kita masing-masing yang telah mempunyai rumah tangga dan mungkin yang mau membawa rumah tangganya kepada pola sorga. Kita sudah mendengarkan bagaimana Pendeta Jimmy Huta Barat menyampaikan sebuah konsep bahwa kita perlu kembali ke rumah tangga Eden sebelum manusia jatuh dalam dosa. Begitu ya Pendeta Jimmy Huta Barat ya. Dalam memahami rumah tangga dunia yang dikatakan kita masih banyak mengambil pola-pola rumah tangga dunia, bukan rumah tangga Eden yang dimana manusia jatuh sebelum jatuh dalam dosa. Baik, oleh karena itu saat ini kita masih menunggu setiap pertanyaan-pertanyaan yang mungkin boleh sahabat-sahabat konsep sampaikan di kolom chat di Facebook. Nanti kami bisa fasilitasi untuk boleh dijawab setiap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, oleh karena itu kita masuk ke dalam diskusi kita pada saat ini. Pendeta Jimmy, ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kita semua, khususnya kepada Pendeta Jimmy. Untuk pertanyaan yang pertama dari chat mengenai kejujuran, Pendeta, apakah menutupi sesuatu hal dari anggota keluarga, dalam kurung anak ke orang tua atau orang tua ke anak, itu baik? Yang mungkin maksudnya untuk menghindari percecokan. Nah, bagaimana Pendeta Muda Jimmy Huta Barat menjawab mengenai hal kejujuran ini? Apakah menutupi sesuatu hal dari keluarga itu baik atau bagaimana, Pendeta? Ya, kejujuran ini saya sudah buat tadi contohnya sebagaimana Adam dan Hawa itu ya, jujur, terbuka, apa adanya, tidak ada disembunyikan. Ya. Nah, kalau kita di dalam rumah tangga kita yang sesungguhnya di rumah itu ada masalah ya, atau kepada anak, orang tua ke anak, tapi di luar seperti tidak ada percekcokan ya. Nah, ini berarti kurang terbuka ya, kurang jujur ya. Nah, dalam rumah tangga itu harus sama, di rumah, di luar rumah, di mana saja ya, harus sama. Berarti tidak boleh ada kemunafikan di sana, tidak boleh ada hal-hal yang membuat kita bermuka dua ya. Harus jujur di dalam apa adanya ya, dalam rumah tangga, sehingga itu menjadi satu contoh juga bagi anak-anak atau bagi orang lain yang ada di sekitar kita ketika kita sama di rumah ya, sama perkataan ya, sama juga dalam tindakan. Itu yang bisa saya tanggapi, Pendeta Alex. Terima kasih Pendeta Jimmy Huta Barat. Berarti memang tidak ada boleh segala sesuatu terbuka ya di dalam memahami prinsip bagaimana orang tua ke anak, anak ke orang tua, dengan pandangan bahwa
memang awal dari sebuah perpecahan itu memang karena ditutup-tutupi ya. Bagaimana rumah tangga Eden pertama kali juga mendapatkan hal yang sama. Bagaimana menurut pendeta muda Adrian Donesi sehubungan dengan pertanyaan tersebut, pendeta? Baik, terima kasih. Masalah soal kalau dalam masalah dalam rumah tangga dengan anak, suami, istri, kita harus lihat juga ya. Ada yang harus tertutup, tapi ada juga yang harus terbuka. Kalau contoh masalah itu hanya menyangkut suami dan istri, berarti ya terbukanya cukup masalah itu ya soal suami istri. Tapi kalau itu masalah mungkin keseluruhan bersama dengan anak, ya semuanya harus bersama-sama juga dengan anak, didiskusikan dengan baik, meminta solusi. Jadi harus melihat juga konteksnya masalah apa dulu. Ya terbukanya untuk yang bagaimana dulu. Kalau hanya itu masalah suami istri, ya suami istri. Tapi kalau itu sudah melibatkan mungkin masalah keutuhan rumah tangga bersama dengan khususnya anak-anak, ya harus juga terbuka dengan anak-anak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Adrian Runesi untuk nambahan jawaban dari pertanyaan tersebut. Kita coba minta tolong memberikan pengertian yang lebih baik dalam hal ini kepada Pendeta Pardosi. Sir, ini ada pertanyaan yang masuk sehubungan dengan materi kita sore hari ini mengenai hal kejujuran, Sir. Apakah menutupi sesuatu hal dari anggota keluarga, terkhusus anak orang tua atau orang tua kanak, itu baik? Yang mungkin maksudnya untuk menghindari percecokan, Sir. Ya kayaknya ada sedikit ranah positif ya menutupinya ini ya. Mungkin dilihatnya ya ada ranah positifnya. Apakah itu baik, Sir, atau bagaimana, Sir, menurut pandangan Alkitab? Silakan. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Saya senang menyapa saudara-saudara yang ada di Facebook yang menonton secara live diskusi ini dan juga para hamba Tuhan yang ada di Zoom dan juga nanti yang menonton secara siaran tunda di YouTube ya. Sebenarnya persoalannya bukan kepada terbuka atau tertutupnya gitu. Tapi persoalannya itu adalah bagaimana menyikapi persoalan itu. Kalau menyikapinya dengan positif, maka apapun persoalan tidak akan menjadi percekcokan. Tetapi kalau menyikapinya tidak baik, maka sekecil apapun persoalan menjadi percekcokan. Nah, kenapa banyak pasangan rumah tangga lebih memilih untuk menyimpannya sendiri, tidak menceritakannya kepada suami atau istrinya? Ya karena mungkin pengalaman-pengalaman sebelumnya selalu menjadi cekcok ya. Ya. Jadi daripada cekcok lagi, lebih baguslah saya simpan sendirian. Jadi sebenarnya intinya di situ, terbuka atau tidak itu intinya adalah bagaimana kita menyikapi sebuah keadaan, sebuah persoalan. Kalau kita menyikapinya dengan benar, ya persoalan sebesar apapun itu tidak akan menjadi percekcokan karena suami istri akan bersama-sama mencari apanya? Solusinya. Ya, tapi kalau itu persoalan disimpan-simpan, nah poin yang kedua yang saya sampaikan, persoalan itu disimpan-simpan cepat atau lambat kebongkar. Nah kalau kebongkar nanti yang lebih parah itu adalah kebongkarnya dari orang luar gitu. Jadi mungkin sang suami atau sang istri sudah cerita sama orang luarnya ceritakan kepada sang suami atau sang istri, itu lebih menyakitkan saudara. Nah rumah tangga itu harus dimulai dengan sebuah kejujuran. Nah, kejujuran itu apa? Ya, kejujuran itu harus jujur tapi cari waktu yang tepat gitu loh. Nah, di sini jadi cara menyampaikannya pun harus ada waktu yang tepat. Jangan suami lagi nggak punya duit diceritakan tentang persoalan, tambah pusing kepala dia, apalagi persoalan itu menyangkut uang lagi, ya tambah lagi ribut kan gitu. Ya, tapi kalau umpamanya suami lagi pegang duit terus diceritakan persoalan, kelihatannya persoalan itu menjadi tenang dia. Apalagi kalau itu menyangkut masalah uang, nggak ada masalah. Jadi menceritakan persoalan itu pun harus tahu waktunya, gitu loh. Ya, tahu waktunya, sehingga sikap menyikapi persoalan itu ada pengaruhnya dari waktu, cara menyampaikannya, ya. Nah, jadi saya lebih concern kepada itu, ya.
Ya kalau perkelahian suami istri ya enggak perlu anak tahu kan gitu. Ngapain juga suami istri berkelahi anak tahu. Tapi perkelahian anak orang tua harus tahu. Ya, jadi ada persoalan orang tua yang anak tidak perlu tahu. Tetapi semua persoalan anak orang tua harus tahu. Nah, ini jangan dibalik-balik. Ada juga persoalan anak yang orang tua nggak boleh tahu. Ini teori dari mana itu nggak ada. Semua persoalan anak itu orang tua harus tahu. Contohnya sang anak cerita sama ibunya. Ya, ibu ini nanti harus ceritakan sama suaminya cepat atau lambat dengan waktu yang tepat, cara yang baik. Maka itu harus diceritakan, tidak bisa disimpan oleh sang ibu. Nanti bahaya itu kalau disimpan sang ibu sendirian. Apalagi kalau itu masalah serius. Kalau masalah kecil mungkin masih boleh disimpan-simpan. Tapi kalau sudah serius nggak boleh. Karena nanti solusinya tidak bisa ketemu antara suami dan istri di dalam menyelesaikan persoalan itu. Ya, jadi itulah 2 poin yang saya sampaikan. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana kita menyikapi sebuah persoalan. Kalau itu disampaikan dengan cara yang baik, di waktu yang tepat, ya maka kejujuran itu harusnya tidak membawa percecokan. Tetapi kejujuran itu justru dihargai sebagai sebuah komitmen yang tetap dipelihara dalam rumah tangga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dalam penjelasannya saya pikir sudah begitu baik ya untuk bagaimana mengenai hal tutup menutupi ini ya, Pendeta Jeremy Tajulu dan Pendeta Ari Deparik dalam memahaminya ya. Terima kasih Pendeta Pardosi. Saat ini kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Kita ke pemateri dulu, Pendeta Muda Jimita Barat, dan dilanjutkan dengan Pendeta Jeremy Tajulu. Ini pertanyaannya tidak ada di chat room. Pertanyaannya begini. Bagaimana rumah tangga Advent sehubungan dengan mengembalikan rumah tangga mereka yang tadinya tidak diberkati oleh gereja Advent. Nah, karena memang di penggembalaan saya ini sering terjadi. Setelah itu mereka punya metode sendiri untuk membangun rumah tangga mereka. Nah, saya mau tanya khusus untuk materi ini, bagaimana mengembalikan? Apakah kita ajarkan dari awal atau karena polanya sudah lama, apa yang kita perlu buat sama rumah tangga seperti ini? Karena banyak sekali kita temui di rumah tangga gereja Advent ini yang tidak disatukan sama pelajaran-pelajaran, tapi mereka sudah nikah di gereja lain, tapi masuk ke gereja kita karena dibaptis, belum ada pengukuhan yang lain. Kita harus ada dengan keluarga-keluarga seperti ini. Apa yang kita perlu sampaikan ke mereka? Apakah kita ulangi lagi atau hanya cukup seminar? Terima kasih, Pendeta Jimita Barat. Ya, maksudnya yang sudah menikah di luar Advent gitu ya? Ya. Oke. Terima kasih. Jadi kalau ada rumah tangga yang sudah terlanjur untuk artinya tidak satu agama ya dengan Advent, pasangannya, istri atau suaminya, ya ditanya dulu mau lagi ke Advent nggak kan gitu. Jangan-jangan nggak mau. Ya. Nah kalau mau barulah di situ dilakukan rekonsiliasi ya, atau kita cari cara bagaimana. Nah, ada 2 hal juga kan, kalau pernikahannya itu resmi atau tidak resmi itu kan beda lagi cerita. Kalau resmi ya gampang dia prosedurnya di gereja, tapi kalau tidak maka agak repot nanti kan begitu. Nah, harus diajarkan tidak prinsip-prinsip kebenaran. Ya harus diajarkan ya, prinsip-prinsip rumah tangga sebagaimana yang sudah kita pelajari di dalam pelajaran tadi. Rumah tangga Eden, rumah tangga surga itu, ya, agar mereka pun mendapatkan pembekalan untuk menjadi rumah tangga yang dipersiapkan menjadi rumah tangga surga nantinya ya. Jadi jangan sampai langsung dilepas begitu ya. Tetap lakukan, karena selama ini kan tidak ada pranikah atau konseling pranikah yang dilakukan kepada mereka ya. Lalu kita arahkanlah, kita berikanlah pengajaran-pengajaran yang baik itu. Itu mungkin yang bisa saya tanggapi untuk hal ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih
Pendeta Jimita Barat. Selanjutnya kepada Pendeta Jeremy Tajulu. Bagaimana kita menanggapi anggota jemaat yang dalam kategori membangun rumah tangga dari awal dia tidak diberikan pengajaran melalui Advent, tapi dia dibaptis terus dia bergabung dalam rumah tangga Advent. Bagaimana kita memberikan kebenaran kepada mereka? Baik, terima kasih Pendeta untuk pertanyaannya. Tentu saya menjawab ini dengan pemikiran bahwa mereka sudah dibaptis dan sudah masuk di Advent, namun punya latar belakang menikah dari gereja ataupun agama yang dari non-Advent. Tentu ketika kita pergi ataupun berhubungan dengan mereka, ya kita menyediakan pelajaran-pelajaran yang memberitahu dasar-dasar seperti yang disampaikan dan kebiasaan-kebiasaan ataupun yang sesuai dengan pola-pola rumah tangga Alkitabiah yang kita boleh pelajari bersama, di situ kita sampaikan. Kemudian dari pelajaran yang disampaikan, kita boleh mengajak mereka melihat yang sebelumnya mereka lakukan dan melihat apa yang diajarkan, dibandingkan sehingga mereka sendiri bisa yakin dan mau memilih untuk mengikut pelajaran Alkitab yang disampaikan. Bukan hanya sekedar, oh karena saya sudah di Advent jadi saya ikut inilah. Tapi mereka berdasarkan pilihan yang saya sudah pelajari, saya sudah tahu bedanya, dan saya dengan keputusan saya sendiri saya mau memilih itu. Sehingga ketika itu dibangun dan mereka memiliki komitmen untuk hal itu akan menjadi pendirian yang teguh dalam rumah tangga mereka dan mudah-mudahan mereka akan terus untuk berkomitmen mengikuti dan bertumbuh dalam dalam rumah tangga mereka, khususnya dalam membangun kebiasaan-kebiasaan baru. Mungkin dari hal mengatur keuangan, dari hal mengatur makanan, gaya hidup, yang bisa jadi tentang makanan, minuman, cara berpakaian, ataupun kesepakatan dalam keuangan, bagaimana mengatur perpuluhan. Dan itu yang mungkin dapat disampaikan, dapat diajarkan, yang intinya adalah yang saya mau tekankan bukan hanya sekedar mereka mengikut apa kata pendeta atau apa kata kebiasaan dari gereja, tapi mereka dengan pemahaman mereka, dengan mereka sudah paham konsepnya, mereka memilih untuk diri mereka, keluarga mereka sendiri mengikuti apa yang Alkitab sudah sampaikan. Demikian mungkin pendeta. Oke, baik. Terima kasih. Ini ada pertanyaan yang kedua, nanti kita langsung berikan ke Pendeta Pardosi 2 pertanyaan sekaligus. Saya mau melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya untuk boleh dijawab oleh pemateri kita. Pendeta Jimita Barat, bagaimana kita menjawab pertanyaan ini? Bagaimana mengembalikan kebiasaan rumah tangga yang biasanya mengkonsumsi makanan yang tidak sehat? Karena terkadang anak-anak yang biasa makan enak akan menolak makanan-makanan sehat yang tidak menarik. Bagaimana pendeta untuk jawabannya? Silakan pendeta. Ya, baik. Jadi segala sesuatu itu mulai dari kebiasaannya menjadi satu pelajaran. Tadi bagaimana kita bisa menjadi satu rumah tangga bahagia di surga, maka berawal dari rumah tangga di dunia ini, kan begitu. Dengan cara-cara prinsip-prinsip rohani yang baik, prinsip makanan, prinsip hidup sehat, prinsip hari Sabat itu harus kita lakukan. Nah, sekarang bagaimana anak-anak yang makanannya ya kurang menarik dia rasa ketika diberikan oleh orang tua. Nah, berarti itu karena sudah terbiasa dengan makanan-makanan yang siap saji, ya, makan-makan yang enak, perasa, ada pemanis dan lain sebagainya itu, ya, sehingga dia menolak makanan-makanan yang sehat. Maka harus diajarkan kepadanya prinsip makanan sehat pertama sekali dari awal kehidupannya, supaya nanti dalam perkembangannya sudah terbiasa dengan pola makanan sehat seperti yang dilakukan itu. Karena ini menjadi bahaya nanti, sudah banyak seperti ini terjadi, ya, sehingga membuat anak-anak itu jadi hiperaktif, lari ke sana lari ke sini karena gula-gula yang diberikan sejak kecil, ya, diberikan yang tidak makanannya seharusnya tapi sudah dimakan. Nah, ini akan membuat karakter anak itu berubah.
Nah, ini harus dilakukan sejak dini kepada anak itu agar dia bisa terbiasa dan tidak menolak makanan-makanan yang sehat seperti yang kita pelajari tadi. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pendeta Jimmy Tabarat yang telah memberikan jawaban. Memang dia perlu dibiasai ya. Jadi untuk merubah kebiasaan itu memang sulit, tetapi memang perlu diajari. Itulah memang sebuah pendidikan rumah tangga itu tidak ada habisnya ya Pendeta Jimmy Tabarat ya. Karena itu berlangsung terus hari demi hari. Terima kasih. Kita mau coba ke Pendeta Pardosi, Pendeta. Ini ada 2 pertanyaan. Bagaimana kita memberikan pengertian kepada rumah tangga yang masuk ke gereja Advent tetapi tidak diberkati atau diberikan pengajaran-pengajaran Advent. Tapi dia dibaptis pada waktu mereka sudah berumah tangga. Apa yang perlu kita sampaikan sebagai gembala? Dan yang kedua, bagaimana merubah kebiasaan, kebiasaan untuk makanan khususnya kepada keluarga kita dan anak-anak kita. Kalau sudah sering makan makanan yang enak tapi suruh makanan sehat, kadang-kadang mereka tidak mau makan, begitu ya. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Ya, baik, terima kasih ya. Pertanyaan yang pertama, ya gereja Advent itu menawarkan kepada pasangan-pasangan suami istri yang bertobat untuk adanya pengukuhan pernikahan. Supaya mereka bisa memiliki surat nikah atas nama gereja Masih Advent hari ke-7. Karena surat nikah mereka sebelumnya mungkin di agama sebelumnya. Jadi mereka mungkin rindu memiliki surat nikah atas nama gereja Masih Advent ke-7, maka gereja Advent mengenal apa yang disebut dengan pengukuhan pernikahan. Jadi pernikahannya itu dikukuhkan tapi di dalam gereja Advent. Nah, sudah barang tentu mereka ini kan sudah belajar doktrin. Nah, di doktrin itu kan sudah diterangkan juga bagian prinsip-prinsip rumah tangga dan lain sebagainya. Saya kira rumah tangga di dunia ini, menikah di dalam agama apapun, pastilah menerapkan prinsip-prinsip umum rumah tangga yang baik. Ya, prinsip-prinsip umum rumah tangga yang baik. Tinggallah nanti, contohnya di gereja Advent, maka tentang hari Sabat, ya kan dengan dia belajar doktrin Advent tentang Sabat kan mereka juga pasti paham. Nah, tinggal bagaimana pendeta itu mengajari mereka bagaimana berhari Sabat yang baik, ya dan lain sebagainya. Ya, tentang halal dan haram, tentunya mereka di kelas baptisan kan sudah belajar tentang halal dan haram. Ya, tinggal bagaimana pendeta mengajarkannya, bagaimana hidup sehat dan lain sebagainya. Jadi itulah yang gereja bisa lakukan. Gitu. Nah, kalau mereka senang bisa gereja ikutkan untuk seminar-seminar rumah tangga yang diadakan oleh organisasi daerah atau conference ya, gereja ikutkan mereka untuk ikut seminar rumah tangga supaya di situ juga mereka boleh diperkembang dalam pemahaman. Nah, bagaimana merubah kebiasaan yang sudah salah? Itu kan kebiasaan itu kan seperti pohon. Kalau sudah bengkok ya pasti akan butuh waktu untuk meluruskannya. Jadi ketika rumah tangga itu mungkin sudah ada penyimpangan dalam pola makannya, sering makan makanan mewah, makan makanan yang tidak sehat, ya sudah tentu untuk mengembalikan itu ya butuh waktu yang lama. Karena pola itu pun sudah lama bengkoknya kan. Nah, tetapi akan mudah lebih cepat kalau sudah ada komitmen. Komitmen itu lebih penting. Yang kedua, ada pengertian gitu. Jadi kepada anak-anak itu harus dijelaskan, harus dibawa bukti-bukti bahwa pola makan yang tidak sehat itu dampaknya seperti ini. Ya, jadi dibawa mungkin dari dokter, dikasih penerangan ya, dari fakta-fakta di televisi tentang bagaimana anak-anak yang hidup tidak sehat pola makannya itu dapat membantu sehingga komitmen itu lebih cepat munculnya gitu. Jadi dari pihak orang tua harus berkomitmen betul-betul untuk merubah pola makan keluarga itu. Pada saat yang sama diberikan penjelasan, baik itu melalui bacaan, baik itu melalui nasihat dari dokter, baik itu contohnya kalau anak itu giginya sering sakit, nah itulah saatnya anak itu diberi nasihat dari dokter. Kenapa gigi sering sakit? Ya mungkin karena banyak makan yang manis-manis, ya. Tidak suka sikat gigi dan lain sebagainya. Nah, itu kan akan menolong ya. Jadi bukan hanya sekedar
sebuah cerita tapi dibuktikan, ada buktinya yang dilihat secara nyata oleh anak-anak kita ketika kita mau merubah pola makan di rumah tangga. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Perlusi yang sudah boleh menyampaikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Baik, saat ini kita berikan waktu untuk Pendeta Adrian Donesi untuk bertanya. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Saya punya pertanyaan tentang rumah tangga ya. Jadi tadi sudah disinggung panjang lebar bagaimana kita perlu di dalam rumah tangga kita itu perlunya ada kehidupan rohani ya. Nah, pertanyaan saya adalah apakah memang rumah tangga kita inilah yang akan mengantarkan kita ke surga ataukah tidak? Nah, kalau memang rumah tangga yang mengantarkan kita ke surga, berarti pertanyaan saya adalah apakah di surga nanti kita masih berumah tangga? Sedangkan Alkitab katakan di surga tidak ada lagi kawin-mawin. Nah, ini bagaimana menghubungkan akan hal ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Adrian Donesi. Di dalam pertanyaannya, saya pikir Pendeta Jimmy Huta Barat dengar ya. Tapi saya lihat tadi ada di slide-nya jawabannya, tapi silakan Pendeta Jimmy Huta Barat mau disampaikan. Ya, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi yang mengantarkan kita ke surga siapa sih? Siapa yang bisa menentukan kita ke surga? Kita selamat tidak boleh boncengan ya, tidak ada istilah boncengan kan gitu. Kalau kita selamat, apakah istri kita selamat? Otomatis ya tidak. Ya, dia pun bisa selamat hanya karena imannya kepada Tuhan. Ya, kasih karunia yang menyelamatkan oleh iman dalam Efesus pasal 2. Nah, jadi bagaimana cara kita supaya bisa selamat? Ya kita dengan melakukan prinsip-prinsip ya sebagaimana yang Tuhan sudah berikan tadi ya. Ya. Orang benarlah yang bisa selamat kan begitu. Tidak ada kemudian orang yang melakukan tidak sesuai firman Tuhan, ya, melakukan huru-hara, berbuat apa saja yang dia mau lalu kemudian di surga ya. Tidak, tapi orang yang bertobat yang Tuhan benarkanlah yang bisa masuk surga kan begitu ya. Walaupun kehidupan dunia ini kan harus sampai endingnya yang dilihat ya kan begitu. Kalau dia endingnya bertobat, itulah patokannya dia masuk surga atau tidak. Nah, di surga itu apakah ada kawin mawin? Ya tadi sudah kita bahas ya, tidak ada kawin mawin di sana, tidak ada seksualitas, tidak ada hubungan intim, tidak ada bahkan melahirkan. Ya dari mana bisa melahirkan, hubungan intim tidak ada kan? Ya istilah Yesaya tadi itu tidak hanya dipakai untuk meramalkan surga ya dari nubuatan Nabi, tapi juga menggenapi atau menubuatkan Yerusalem yang mereka mau tuju nantinya ya. Tapi itu juga pengharapan Israel untuk Yerusalem surgawi juga, ya, hanya tidak semua di air-air itu. Nah, jadi apa yang dilakukan di surga nanti, rumah tangga itu ya tetap ada, tapi tidak secara seksualitas ya. Tetap ada di sana anggota keluarga kita kalau masuk surga, ya kan? Ya, karena ada rumah-rumah juga kita bangun, ada memakan buah-buahan sama seperti rumah tangga di Eden. Ada kebahagiaan tentunya. Nah, jadi jangan sampai kita menyimpulkan rumah tangga itu hanya sebatas seksualitas. Ya, tadi sudah saya buat di pengantar, hanya sebatas punya anak atau tidak. Ya, lebih dari situ rumah tangga itu. Masalah kerohanian tadi benar ya, sehingga kita harus membiasakan diri untuk rumah tangga kita itu hidup dekat dengan Tuhan, berbakti kepada Tuhan, membawa semua anggota keluarga untuk setia kepada Tuhan. Itu mungkin yang bisa saya tanggapi. Kalau ada yang lain ya kami persilahkan lagi. Silakan Pendeta Alex. Terima kasih Pendeta Jimmy Huta Barat. Bagaimana Pendeta Ari dalam hal ini untuk bisa memberikan penjelasan? Silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Apakah rumah tangga bisa mengantar? Ya, tentunya tadi sudah dijawab kurang lebih oleh Pendeta
Jimmy, bahwa ke sorga itu adalah urusan masing-masing, ya, pribadi. Saya dengan istri saya, dengan orang tua saya, saudara-saudara saya, kami punya jalan masing-masing. Tetapi adalah inti dari pembahasan kita pada malam ini, bahwa keluarga itu menjadi pendukung ataupun alat yang bisa dipakai. Saya pikir ini juga tidak berbeda secara fungsi dengan komunitas gereja, persekutuan orang-orang beriman, dan keluarga. Itu adalah alat-alat yang mendukung seseorang untuk mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang baik. Ya, tentunya keluarga tadi sudah dijelaskan sangat berpengaruh besar terhadap keturunan-keturunan mereka untuk boleh setia kepada Tuhan, dan tentunya melalui jalan-jalan yang Tuhan sudah sediakan melalui keluarga itu sendiri. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, maka keluarga itu akan membantu satu individu itu atau seseorang itu untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di bumi, dan jika Tuhan kehendaki akan masuk surga. Mungkin itu yang boleh saya jawab. Baik, terima kasih Pendeta Ari yang telah memberikan jawaban dari pertanyaan ini. Baik, mungkin kita langsung saja ke Pendeta Pardosi. Barangkali juga boleh langsung closing statement Pendeta sehubungan dengan pertanyaan tersebut. Silakan Pendeta. Manusia itu pasti lahir dari sebuah rumah tangga. Kalaupun nggak jelas siapa bapaknya, siapa mamanya, tapi jelaslah dia lahir dari sebuah rumah tangga. Nah, rumah tangga itu kan tempat di mana, ini bicara yang normal ya, rumah tangga itu adalah tempat di mana nilai-nilai diajarkan. Baik itu nilai-nilai sosial, nilai-nilai hukum, dan nilai-nilai agama. Kan itu ya. Jadi disitulah polanya itu. Jadi rumah tangga itu adalah tempat di mana nilai-nilai agama itu diajarkan. Perilaku yang baik diajarkan, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu keberadaan rumah tangga itu sangat penting. Nah, ini kita sudah pelajari kalau tidak salah dalam pelajaran kita 1 bulan ini di pelajaran pertama dan kedua, bahwa rumah tangga itu kan pendidikan karakter itu kan ada dalam rumah tangga, pendidikan sekolah, formal, masyarakat, dan agama. Jadi di dalam rumah tangga itulah nilai-nilai itu semua diajarkan, dan itu menjadi pembentukan apa? Karakter mereka. Itulah yang menjadi penting untuk kita pahami bersama, bagaimana nilai-nilai itu bisa diajarkan. Jadi kalau dikatakan apakah rumah tangga itu menghantarkan saudara ke sorga, mungkin saya ganti. Rumah tangga itu mempersiapkan kita untuk masuk dalam kerajaan sorga. Ya, jadi dipersiapkan ya secara iman, perilaku, kata-kata, tindakan, ya kehidupannya, pola hidupnya. Di dalam rumah tangga itulah diajarkan semua dan dipraktekkan. Meskipun pada akhirnya setiap anggota rumah tangga itu harus memutuskan untuk dirinya sendiri. Nah, sebagai closing statement saya bahwa dalam hidup kita ini dalam membangun rumah tangga, tadi sudah prinsip-prinsip sudah disampaikan ya. Nah, ada beberapa hal yang penting yang harus kita jaga, kita bangun, kita kembangkan dengan baik ya. Itu yang pertama, prinsip-prinsip rohani ya, itu sangat penting. Lalu nilai-nilai etika, nilai-nilai kemasyarakatan itu harus dibangun dengan baik di dalam rumah tangga, sehingga anak-anak itu secara khusus ketika nanti mereka keluar dari rumah tangga itu dengan membangun rumah tangganya yang baru, maka mereka akan meneruskan iman, nilai-nilai etika, sosial ya yang mereka sudah dapatkan dalam rumah tangga. Jadi itulah peranan siapa? Orang tua. Ya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pendeta Pardosi atas jawabannya dan juga closing statement untuk kita boleh dapati pada malam hari ini, dan saya kembalikan ke pemateri kita untuk juga memberikan closing statement. Silakan Pendeta.
Pendeta Barat. Baik, sebagai closing statement, rumah tangga yang sudah kita mulai di dunia ini, ya, baik rumah tangga yang secara resmi diberkati, ya, baik juga secara tidak resmi, tapi sudah bertobat, sudah datang pada Tuhan, minta ampun, dan bagaimanapun model rumah tangga itu, tapi sudah legal di dalam keagamaan dan juga negara, ya, marilah kita berjuang supaya rumah tangga itu semuanya bisa mengikuti prinsip-prinsip rumah tangga surga. Agar rumah tangga itu tidak hanya mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, tapi juga kebahagiaan sejati, sama seperti judulnya tadi ya, rumah tangga sejati di surga yang Tuhan akan sediakan. Bahkan nanti ketika di dunia baru, di Eden yang baru, yang Tuhan akan pulihkan untuk manusia dan rumah tangga itu masing-masing. Terima kasih, inilah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pendeta Jimmy Huta Barat di dalam penyampaian materinya dan juga closing statement yang boleh disampaikan. Kita diberikan penjelasan lebih baik bagaimana setiap rumah tangga kita dan seluruh rumah tangga Kristen, biarlah kita boleh kembali kepada rumah tangga Eden sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, karena itu, untuk memfokuskan kita punya rumah tangga, maka perlu menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangga kita. Dan kita bersyukur dalam materi ini kita boleh mendapatkan penjelasan yang lebih baik. Baik, saat ini kita akan menutupnya dalam diskusi pelajaran Alkitab kita, dan kita minta tolong Pendeta Jeremy Huta Julu untuk pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk tuntunan Roh Kudus-Mu bagi kami, bagi Pendeta Huta Barat dan juga Pendeta Pardosi dalam diskusi Alkitab di sore hari ini. Biarlah kiranya pelajaran tentang rumah tangga boleh mempersiapkan kami, membuat kami semakin mengenal Tuhan, dan kami boleh dipersiapkan untuk dalam kerajaan surga. Memberkati setiap para penyaksi yang penonton dari konsep ini, agar semua pelajaran yang kami sampaikan boleh menjadi berkat buat mereka dan itu boleh menjadi kebaikan dalam rumah tangga mereka, ya Tuhan. Inilah doa harapan kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Jeremy Huta Julu yang sudah boleh menutup kita dalam doa, dan seluruh sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan di live streaming Facebook kita. Terima kasih juga sudah boleh menyaksikan pada sore hari ini, karena memang kita berganti jamnya lebih maju, tetapi saya tetap menyapa sahabat-sahabat konsep yang ada di Facebook untuk kembali menyaksikan tayangan kita di hari Senin yang akan datang di dalam pembahasan-pembahasan untuk boleh kita dalami khusus untuk hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga. Dan pelajaran hari Senin yang akan datang kita akan boleh diajarkan oleh hamba Tuhan Pendeta Ricky Moa. Dan kita bersyukur oleh karena hamba Tuhan ini akan boleh menyampaikan materinya mengenai orang ketiga, ya. Orang ketiga dalam rumah tangga, apa sikap kita sebagai gereja maupun sebagai orang Kristen. Nantikan terus karena kita punya pembahasan-pembahasan yang menarik, karena kita boleh diberkati. Ada hamba Tuhan yang selalu boleh setia bersama dengan kita, Pendeta Pardosi, yang selalu memberikan penjelasan-penjelasan yang luar biasa untuk kita lebih paham dari setiap konsep-konsep Alkitab. Baik, akhir kata kami ucapkan banyak terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.